Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sepri di channel Anak Teknik. Di kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah kolam, maksudnya bak ukur ya, bak ukur ikan koi atau ikan apa saja yang dipelihara. Jadi bak ini ada dua macam ya yang kita akan buat. Yang pertama itu panjangnya 60 cm, lebar 30 cm, kemudian tinggi 20 cm. Bak ini kita akan buat sebanyak 15 buah permintaan dari teman di daerah Banjarbaru. Kemudian ada satu unit, mau dibilang bak atau kolam lah, tapi ukurannya nggak besar-besar amat. Panjangnya 1,2 meter, lebar 50 cm, kemudian tinggi 30 cm. Ini cuma satu unit. Penasaran bagaimana cara buatnya? Tonton terus video ini sampai habis biar nggak gagal paham. Jadi kita akan update terus, kita live ya, tanpa editan. Kemudian kita lanjut ke tahap apa saja yang perlu dipersiapkan. Yang pertama cetakan. Cetakan kita bukan cetakan, maksudnya cetakan begitu kita cetak keluar langsung jadi satu unit, enggak. Kita cetak dalam bentuk plat, kemudian kita rakit. Kenapa saya buat cetakan seperti itu? Karena kalau kita buat cetakan jadi, misalnya cetakan ukuran 60 cm, lebar 30, tinggi 20 cm, itu akan makan biaya dan makan waktu. Yang pertama, untuk membuat satu unit cetakan itu dibutuhkan 1 hari dengan ukuran seperti itu. Sementara kita akan buat 15 unit. Otomatis kalau mau cepat cetakannya nggak boleh cuma satu, karena mencetak satu unit ya habislah 1 hari atau setengah hari. Jadi 1 hari cuma buat 2 unit. Jadi kita buat dalam bentuk plat dulu. Karena apa? Permintaan dari teman-teman juga, ini permintaan dari konsumen, nggak ada yang sama ya. Jadi permintaannya itu berbeda-beda. Makanya kita buat cetakan dalam bentuk plat. Jadi mau buat ukuran custom, ukuran kolam dengan panjang lebar berapa saja bisa kita pakai cetakan yang sama. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di belakang itu ada plat-plat putih ya, itu cetakan yang kita buat. Kita lihat dulu persiapan cetakannya ya. Oke, ini kawan-kawan, ini cetakannya terbuat dari HPL ya. Oke, HPL dan plywood. Jadi di bawahnya kita buat dalam bentuk L kayak gitu. Di sini sudah ada lakban. Ini ada lakban. Ini batas nanti yang saya akan laminasi di daerah sini ya, di daerah sini. Kemudian ini ada L. Modelnya bagian sebelah L, sebelah enggak ya. Sebelah enggak. Bawahnya L. Ini nanti ya jadinya topnya ya. Nanti teman-teman bisa lihat jadinya ya. Kemudian di sini ada lakban. Setelah cetakan dibersihkan kita mirror ya. Mirror. Kita beri lakban dulu sebelum di mirror, karena kalau diberikan mirror dulu selanjutnya di lakban, maka lakbannya nggak akan lengket. Ini jenis lakban kertas ya. Maaf teman-teman ya, bicaranya belepotan. Jadi mirror glassnya ini kawan-kawan ya. Oke, mirror glass. Jadi kita olesi mirror glass tuh seperti ini ya. Mirror glass. Ini spon ya saya pakai. Kita olesnya modelnya kayak gini ya. Ini sudah saya mirror. Jadi ini saya nggak rapatin karena takut basah lagi dengan mirror ya. Karena setelah mirror tuh harus dikeringkan dulu. Ya, dilap. Ini, oke. Diputar-putar sampai merata, sampai ujung ke sana ya. Di sini kita kasih lakban juga biar sudutnya agak bulat ya, sehingga matte mudah melengkung. Setelah di mirror kita biarkan kering mirrornya, kemudian saya kasih PVA. Ini fungsinya seperti mirror tapi cara kerjanya lain. Kenapa diberi PVA pada daerah ini? Kenapa? Karena yang saya alami selama ini kawan-kawan, mirror nggak mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada antara permukaan fiber dan lakban kertas ini. Ketika kita setelah proses mirror, kemudian kita proses pigmen, kemudian laminasi, itu nanti di daerah yang lakban ini keringnya nggak kering sempurna kawan-kawan. Seperti masih ada lengket. Nanti saya perlihatkan ya setelah kita lepas produknya.
Setelah di mirror baru saya kasih PVA. PVA ini semacam lapisan, dia cara kerjanya tuh sejenis selaput ya, jadi bukan sejenis minyak. Kalau mirror kan sejenis minyak, kalau PVA ini kering sejenis selaput. Jadi kalau fibernya kita lepas nanti ada selaput warna biru. Nanti saya liatin juga setelah produknya kita lepas, nanti ada selaput PVA. Cara fungsinya sih sama, biar nggak lengket pada permukaan cetakan, tapi cara kerjanya beda. Di sini ada tiga plat, 4 plat ya, semua seukuran triplek atau plywood. Semua sudah di mirror, sudah dilakban, dan semua sudah diberi lak di PVA ya. Apa namanya, lakbannya ya tentunya dengan ukuran yang kita butuhkan ya, seperti ini. Sisi sampingnya kan yang kita mau buat kan ukuran 60 kali 30 kali tingginya 20 cm. Jadi plat sisi sampingnya tuh kurang lebih tingginya 20 cm. Jadi di sini 20 ya, sampai di sini 20 cm. Ini nanti belok. Kemudian ini apa fungsinya? Ini kenapa terlalu lebih? Ini 48 ya. Ini daerah lantai ya. Jadi nanti tinggal kita potong di sini. Ini jadi lantai, ini jadi sisi samping. Oke. Workshopnya masih berantakan kawan-kawan. Sini ada rencana pembuatan platnya ya. Untuk ukuran bak yang 20 tingginya, lebar 60, panjang 60, tinggi lebar 30. Oke. Bak yang tinggi 20, panjang 60, lebar 30. Itu platnya L, maksudnya L ini plat L ya untuk sampingnya. Sisi samping tuh modelnya L karena di atas agak membuka sedikit. Maksudnya L kayak gimana ya? Kalau kita lihat dari samping nanti begini. Nah, L ini yang saya maksud. Oke. Jadi 60 kali 20 30 pieces karena kolamnya baknya 15 pieces. Kemudian L 30 kali 20 sisi samping yang sebelah sini ya. Kalau yang ini sisi samping sini. Kalau yang ini 30 kali 20 sebelah sini ya. Itu 30 pieces juga. Kemudian 60 kali 30 itu 15 pieces. Ini untuk lantai ya, bawah sini. Oke, yang satu unit tadi yang agak besar ini, kawan-kawan. Ini 30 cm tingginya, lebarnya 1 meter 20, panjangnya lebarnya 50. Saya ulangi, tingginya 30 cm, panjangnya 1 meter 20, lebarnya 50 cm. Ini plat L nya sisi yang ini ya. Itu ada 2 lembar kiri kanan, 120 kali 30 2 pieces. Kemudian sisi samping ini itu 50 kali 30 ya, 50 ke sana naiknya 30. Itu 2 pieces, sisi sini dan sisi sini. Oke, kemudian lantainya 120 kali 50 ya, 1 pieces. Nah, jadi itu dulu kawan-kawan. Jadi ini sambil menunggu mirrornya kering. Kenapa kita harus menunggu mirror kering? Karena takutnya pada saat di gel coat itu gel coatnya lari-lari ya. Tapi pada kesempatan kali ini kawan-kawan saya akan mencoba membuat kolam atau membuat bak tanpa gel coat. Oke, jadi mengenai kawan-kawan yang belum tahu apa itu gel coat, yaitu bahan untuk membuat plat fiber, bahan lapisan pertama ya. Cara proses pembuatannya ada dilihat saja di playlist di kumpulan video saya, ada cara membuat adonan gel coat, ada 2 ya, part 1 dan part 2. Tapi pada kesempatan ini saya nggak membuat gel coat ya, karena pada dasarnya kita membuat plat kemudian dirakit, otomatis gel coatnya akan rusak, sehingga kita akan mengecat lagi. Daripada saya buang-buang waktu untuk menggel coat, mending saya nggak perlu gel coat. Tetapi lapisan awal saya beli resin, nanti saya lapisi resin katalis, setelah kering baru saya lapisi menggunakan matte, sehingga nggak perlu pakai gel coat. Cuma hasilnya nanti akan bening. Tetapi kita akan lakukan juga pengecatan kawan-kawan. Saya pilih metode ini karena gel coat ini agak lambat kering ya, sementara kalau resin cepat kering, kalau resin utuh ya. Mungkin
saya rasa cukup sekian dulu. Tetap ikuti konten ini biar teman-teman tidak gagal paham. Wassalam.